Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Gimana? Udah pada sarapan belum? Udah? Belum? Oke, ada yang udah, ada yang belum. Tapi semangat dong pastinya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat kan? Semangat ya. Semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Silakan kepada ketua muridnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu mau cek kehadiran. Di sini siapa nih yang nggak masuk? Oke. Alhamdulillah ya, semuanya sudah masuk. Hari ini semuanya hadir. Nah, karena udah semangat, hari ini kita itu akan mempelajari materi mengenai persamaan kuadrat. Ada yang udah tahu belum? Apa itu persamaan kuadrat? Ada yang udah, ada yang belum. Jangan khawatir ya. Di sini kita akan belajar supaya semuanya tahu apa itu persamaan kuadrat. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat gak? Kalian kan pernah dapat materi mengenai persamaan linear. Ada yang tahu gak apa itu persamaan linear? Iya, betul ya. Persamaan linear itu adalah persamaan yang memiliki pangkat tertingginya itu adalah 1. Lalu, kalau misalkan ada persamaan yang memiliki pangkat tertingginya itu 2, itu dinamakan persamaan apa? Iya, betul ya, persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki nilai atau pangkat tertingginya itu adalah 2. Oke. Nah, Ibu, gimana sih bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ingat ya, tadi persamaan kuadrat itu adalah nilai yang memiliki persamaan yang memiliki pangkat tertingginya itu 2 ya. Jadi AX kuadrat. Tadi kan bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B-nya itu koefisien, X-nya itu variabel, dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, dalam persamaan kuadrat ini ada yang dinamakan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Ibu, apa akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai pengganti X yang memenuhi persamaan kuadrat. Jadi, misalkan nanti itu ada sebuah soal persamaan kuadrat. Nah, kalian itu disuruh mencari nilai X-nya. Jadi, nilai X dari persamaan kuadrat itu biasanya ada X1 dan X2. Seperti itu. Lalu Ibu gimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, itu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan cara menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita akan fokus mengenai cara penyelesaian akar persamaan kuadrat yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Oke? Nah, Ibu kenapa sih harus belajar mengenai persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat ini juga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat mempelajari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya, misalkan ada yang ingin membuat mobil. Nah, oleh pembuat mobil ini, persamaan kuadrat digunakan untuk menentukan berapa banyak jenis rem yang diperlukan untuk menghentikan mobil yang berjalan dengan berbagai kecepatan. Itu salah satu contohnya. Jadi, kita juga harus mempelajari ini karena persamaan kuadrat juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sekarang paham ya apa manfaatnya? Nah,
dalam pembelajaran matematika ini, pada mata pelajaran matematika ini, KKM-nya itu adalah 75 ya. Oke, jadi nilainya itu kalian harus bisa lebih dari KKM. Dan untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, paham ya? Hari ini kita akan membahas apa? Oke, betul ya, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, Ibu punya permainan nih supaya kalian bisa fokus, kalian bisa siap pikirannya, mental, jiwanya bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oh, di sini Ibu ada permainan nih. Di mana permainannya itu ada clue. Clue-nya itu katakan apa yang saya ucapkan. Ingat ya, clue-nya itu katakan apa yang saya ucapkan. Jadi apa yang Ibu ucapkan kalian harus ikuti. Oke, paham? Kita mulai ya. Clue-nya adalah katakan apa yang saya ucapkan. Ayam, ayam, bebek, bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa ayam? Ingat ya, ingat. Clue-nya itu katakan apa yang saya ucapkan. Berarti kalian belum fokus nih karena ada yang salah. Oke? Kita ulang. Katakan, clue-nya ingat. Clue-nya ingat. Clue-nya adalah katakan apa yang saya ucapkan. Ayam, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, ayam, ayam. Ada berapa banyak bebek? Oke, berarti semuanya udah fokus ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya ya. Nah, di sini perhatikan PPT yang Ibu tampilkan. Di sini ada sebuah permasalahan, di mana permasalahan ini nanti ada di bahan ajar juga ya. Nah, ini nih, perhatikan permasalahannya itu adalah Johan dan Mario bekerja bersama-sama mencat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama daripada waktu yang diperlukan Mario. Berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Oke, coba kalian perhatikan permasalahannya, kalian amati gimana? Ada yang mau menyampaikan dari permasalahan tersebut, apa yang diketahuinya, lalu apa yang ditanyakannya? Ya, silakan. Betul ya. Jadi yang diketahuinya itu adalah Johan dan Mario mengecat dinding bersama-sama dalam waktu 18 menit. Lalu jika Johan bekerja sendirian, waktu yang diperlukan itu 15 menit lebih lama daripada Mario. Yang ditanyakan itu adalah waktu buat Johan dan Mario dalam mengecat dinding. Jadi waktu yang diperlukan Johan dan waktu yang diperlukan Mario dalam mengecat dinding ya. Oke, kalian tahu, kalian sudah ada gambaran bagaimana cara mengerjakannya? Oke, nah Ibu mau jelasin ya, bahwa permasalahan ini nantinya bisa diselesaikan menggunakan cara pemfaktoran. Oke? Nah, Ibu gimana caranya? Nah, oke. Agar kalian dapat menyelesaikan persamaan ini dengan cara memfaktorkan, di sini Ibu ada sebuah video ya, sebuah video yang nantinya akan memberikan gambaran bagaimana langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi kalian perhatikan ya videonya, kalian amati, kalian benar-benar amati videonya agar kalian bisa tahu gimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dan kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan. Baik, bagaimana setelah kalian melihat video yang Ibu tayangkan barusan? Apakah
Kalian sudah paham bagaimana cara atau langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan? Alhamdulillah sudah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok, di mana dalam satu kelompoknya itu terdapat 6 orang. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kelompoknya. Oke, selanjutnya kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Gimana? Sekarang setiap kelompok sudah memegang bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah? Oke, baik. Nah, dengarkan Ibu ya. Jadi petunjuknya itu, sekarang kalian harus berdiskusi, di setiap kelompoknya itu berdiskusi untuk mengisi bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan bahan ajarnya terlebih dahulu. Oke? Nah, kalian lihat bahan ajarnya di situ ya. Untuk di situ di bahan ajar kalian isi titik-titiknya. Oke? Paham? Apa yang harus diisi? Ya, titik-titiknya aja ya, yang ada titik-titiknya aja. Nah, untuk mengisi titik-titik di bahan ajar itu, kalian boleh cari referensi dimanapun. Entah itu dari buku, internet, pokoknya dari manapun, referensi yang dapat membantu kalian mengisi bahan ajar tersebut. Ya, ingat semua anggota kelompoknya harus memiliki peran, harus aktif dalam berdiskusinya ya. Oke? Nah, setelah kalian beres mengerjakan bahan ajar, lalu kalian isi LKPD-nya. Nah, LKPD juga diisi secara berkelompok, oke? Tapi di sini ingat yang pertama dikerjakan itu harus bahan ajar, oke? Oke. Gimana sekarang paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai perihal cara pengerjaannya? Oke, sekarang sudah paham ya? Oke, silakan kerjakan bahan ajarnya, diskusikan bahan ajarnya. Baik, gimana nih kelompok 3? Udah sampai mana pengerjaannya? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oke, yang mana? Yang tabel, gimana nih? Gimana? Maksudnya yang nggak dipahaminya tuh yang mana? Oke, ini ya. Kan di situ ada kolom untuk nilai P, lalu ada kolom untuk nilai Q, kolom untuk nilai P dikali Q, ada kolom nilai untuk P ditambah Q. Nah, di sini kan nilai P kolom P sama nilai kolom P kali Q itu semuanya udah full ya. Dimana nilai P-nya itu ada 1, 2, 3, 6, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6. Dan untuk kolom nilai P kali Q-nya itu 6 semua. Nah, di sini kan yang jadi patokannya itu adalah kolom P dikali Q ya, 6. Nah, untuk mengetahui nilai Q, kita lihat kolom nilai P. Nah, misalkan nih di sini udah ada yang diketahui nih. Misalkan yang ini nih, yang 2. Kan nilai P-nya itu 2. Terus nilai Q-nya 3. Karena 2 dikali 3 itu 6 kan? Ya, itu kan bener 6. Lalu 2 ditambah 3, 5. Kemudian isikanlah ke kolom P tambah Q. Nah, buat yang lain juga gitu. Misalkan nih, yang nilai P-nya itu 1. Kalian cari berapa dikali 1 yang hasilnya 6. Berapa coba? Ya, betul ya, 6. Nah, kalian tuliskan di kolom Q 6 untuk yang 1 itu. Nilai Q-nya 6. Nah, kemudian kalian jumlahkan 1 ditambah 6 itu berapa? Ya, 7. Kalian masukkan ke kolom P tambah Q 7. Gitu. Paham? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sama-sama. Kalian semuanya ya diskusi ya. Harus semuanya ya ikut. Oke. Gimana pengerjaannya, sudah selesai? Oke, karena waktunya sudah habis ya. Jadi sekarang coba kalian diskusikan, kalian pilih satu
orang dalam kelompok kalian masing-masing pilih untuk menjadi perwakilan kelompok dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, silakan. Gimana? Sekarang udah ada perwakilannya? Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 3 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dan untuk teman-teman yang lain, coba kalian perhatikan presentasi yang akan dilakukan oleh perwakilan dari kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan setelah pemaparan hasil diskusinya selesai. Oke, paham? Ya, silakan kepada perwakilan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih ya. Gimana? Dari teman-teman, apakah ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai hasil diskusi dari kelompok 3? Gak ada? Serius? Gak ada ini? Ya, oke. Kalau gak ada, gak apa-apa ya. Terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kembali lagi ke tempat. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada semua perwakilan kelompok yang udah mau menyampaikan hasil diskusinya di depan tadi. Nah, dari hasil diskusi semua kelompok tadi, udah benar semuanya ya, Ibu lihat udah benar semuanya, udah sesuai gitu ya, dimana tadi kayak yang jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga B sama dengan P tambah Q dan C sama dengan P kali Q. Nah, untuk tabel yang persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, untuk tabel Q nilainya juga udah benar semua tadi, 6, 2, 1, negatif 6, negatif 3. Lalu untuk yang tabel P tambah Q nya juga benar ya, 7, 5, 7, negatif 7, negatif 5. Itu udah benar semuanya ya. Alhamdulillah gitu ya, berarti kalian udah paham. Nah, dari semua rangkaian pembelajaran tadi, dimulai dari kayak melihat video langkah-langkah penyelesaian akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, terus kalian diskusi, ngisi bahan ajar, kemudian kalian presentasi gitu. Nah, ada gak sih yang masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Gimana, ada gak? Seriusan gak ada nih? Serius gak ada? Oke, kalau misalkan gak ada berarti alhamdulillah ya, semuanya udah paham gimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Berarti semuanya udah bisa gitu kalau misalkan nanti Ibu kasih soal. Udah ya? Baik, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, gimana nih, ada yang mau menyimpulkan gak untuk pertemuan hari ini? Oke, benar ya. Jadi untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan itu, kita harus lihat dulu persamaannya harus bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita cari nilai P dan Q, dimana untuk B nya itu sama dengan P ditambah Q, dan untuk nilai C nya itu sama dengan P dikali Q. Seperti itu ya. Jadi untuk rumusnya untuk langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian dari cara memfaktorkan ini juga kita bisa menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dimana jumlah akar persamaan kuadrat itu rumusnya negatif B per A, dan untuk rumus hasil kali akar persamaan kuadrat itu rumusnya negatif C per A, seperti itu. Nah, karena pembelajarannya udah selesai, maka Ibu minta kalian untuk duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti semula. Oke, sekarang sudah duduk seperti semula ya. Di sini Ibu akan memberikan tugas individu. Oke, karena kalian sudah paham ya, berarti kalian bisa mengerjakan ini. Nah, ini Ibu berikan tugas individunya, silakan kerjakan. Oke, waktu pengerjaannya sudah selesai ya. Coba kalian kumpulkan ke depan. Nah, alhamdulillah ya, dari yang Ibu lihat dari hasil tugas individu kalian, Ibu rasa kalian sudah cukup paham dan kalian bisa mengerjakan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Di sini juga kalian udah benar semua mengerjakan tugas individunya. Ada beberapa juga yang belum, tapi gak apa-apa, berarti kalian harus terus belajar, harus terus latihan ya di rumah. Oke.
Baik, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini kalian udah semangat banget. Ibu ucapkan terima kasih sekali, kalian udah fokus, udah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dan kalian udah aktif dalam pembelajaran hari ini. Pokoknya semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara penyelesaian akar persamaan kuadrat yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, semoga kalian sehat-sehat, kalian juga bisa bersemangat lagi di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk baca-baca referensi agar nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas keaktifannya, atas perhatiannya. Terima kasih, semoga minggu depan, semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.